Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Munawaroh. NIM saya 211101010054. Di sini saya dari kelas PAI A6. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dosen pengampu Dr. Imam Fauzi, MPDI. Saya dari kelompok 7 yang dimana akan membahas tentang cara membuat bab 1 pendahuluan. Langsung saja, di sini ada 5 subbab dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu cara membuat judul PTK. Yang kedua, cara membuat latar belakang. Yang ketiga, cara membuat rumusan masalah. Yang keempat yaitu cara membuat tujuan. Dan yang terakhir yaitu cara membuat manfaat PTK. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu cara membuat rumusan masalah, cara membuat tujuan, dan yang terakhir cara membuat manfaat PTK. Yang pertama yaitu cara membuat rumusan masalah. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membuat rumusan masalah, lebih baik kita mengetahui apa sih rumusan masalah itu. Jadi, rumusan masalah adalah permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan yang intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Jadi, rumusan masalah ini sebuah kalimat pertanyaan yang dimana itu untuk intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Jadi proses penelitian yang akan dilakukan itu sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebelum kita menyusun rumusan masalah, kita harus dapat membedakan antara masalah dengan rumusan masalah agar tidak salah persepsi dalam menyatakan istilah dalam membuat proposal dan laporan penelitian. Jadi apa sih masalah ataupun rumusan masalah itu? Jadi masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi antara kesenjangan tidak sesuai antara harapan dan kenyataannya, itu kesenjangan. Jadi masalah itu sesuatu yang tidak sesuai antara yang telah ditentukan dan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi rumusan masalah ini sebuah kalimat pertanyaan. Sebuah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawabannya itu melalui pengumpulan data. Kaitannya antara keduanya adalah bahwa dalam menyusun rumusan masalah harus didasarkan pada masalah. Jadi adanya rumusan masalah ini karena ada masalah. Jadi sebuah masalah itu sudah ditentukan. Setelah kita mengetahui masalah tersebut, kita rubah dengan rumusan masalah yang dimana kita tulis dalam kalimat pertanyaan. Secara sistematika, langkah dalam merumuskan masalah itu dimulai dari mengungkapkan masalah itu sendiri pada latar belakang. Jadi sebelum kita menentukan rumusan masalah, lebih baik kita mengetahui latar belakang atau menyusun latar belakang itu terlebih dahulu. Kemudian diidentifikasi semua masalah baik yang akan diteliti maupun tidak dengan menunjukkan hubungan antara dua masalah tersebut. Setelah itu dibuat pembatasan masalah dengan mengurangi variabel yang telah diidentifikasi, baru bisa ditentukan sebagai rumusan masalah. Jadi dalam menentukan rumusan masalah ini tidak hanya semua masalah itu dicantumkan, akan tetapi diidentifikasi terlebih dahulu lalu mana masalah yang akan kita teliti. Jadi fokus. Jadi rumusan masalah itu harus spesifik supaya masalah bisa terjawab secara akurat. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rumusan masalah, yaitu yang pertama, peneliti itu harus memaparkan perumusan masalah dengan kalimat tanya. Jadi rumusan masalah ini ditulis dengan kalimat tanya, bukan pernyataan. Kan rumusan masalah itu ditulis untuk untuk membutuhkan jawaban.
Lalu yang nomor 2 itu perumusan masalah memuat alternatif pemecahan yang ditawarkan seperti menggunakan kata bagaimana. Jadi ada alternatif tawaran gitu, misal tentang kurangnya hasil belajar peserta didik dengan kata bagaimana. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 di sekolah MAN 1 Jember, seperti itu. Jadi ada alternatif pemecahan yang ditawarkan. Yang nomor 3 yaitu substansi dari rumusan masalah, yaitu terdapat permasalahan dan alternatif perbaikan tindakan yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya bagaimana cara meningkatkan hasil belajar peserta didik, tidak, akan tetapi juga terdapat alternatif perbaikan tindakan yang akan dilakukan. Yang seperti sebelumnya, yaitu dengan misal bagaimana cara meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi pada mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 di sekolah MAN 1 Jember, seperti itu. Jadi rumusan masalah itu harus spesifik dan ada alternatif perbaikan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita mencoba untuk membuat rumusan masalah dari judul peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi mata pelajaran fikih materi sholat pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Lalu judul ini kita rubah menjadi rumusan masalah, menjadi bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi mata pelajaran fikih materi sholat pada siswa kelas 10 di MAN 1 Jember. Jadi cara mengubah dari judul ke rumusan masalah itu kita awali dengan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang berkaitan dengan upaya peningkatan hasil belajar mata pelajaran fikih materi sholat melalui metode pembelajaran demonstrasi, disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 MAN 1 Jember sebelum menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Yang kedua, bagaimana proses penerapan metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 MAN 1 Jember pada setiap siklus. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 MAN 1 Jember setelah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi di akhir siklus. Jadi ada 3. Yang pertama, sebelum menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Yang kedua yaitu pada setiap siklus prosesnya tersebut. Dan yang terakhir yaitu di akhir siklus. Selanjutnya, ada beberapa fungsi rumusan masalah dalam penelitian. Di antaranya sebagai titik sentral penelitian, sebagai sebuah solusi, lalu mempermudah pelaksanaan penelitian, dan sebagai penentu arah penelitian. Yang pertama yaitu sebagai titik sentral penelitian, yaitu rumusan masalah menjadi titik sentral arah bahasan penelitian. Hal ini juga bermakna bahwa rumusan masalah itu dapat menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan penelitian. Karena dalam merumuskan suatu rumusan masalah itu biasanya selalu menggunakan kalimat tanya yang nantinya harus dicari atau diteliti jawabannya dengan menggunakan aturan metodologi penelitian. Dan yang kedua yaitu sebagai sebuah solusi. Fungsi yang kedua ini dalam melaksanakan sebuah penelitian, rumusan masalah itu dapat juga berkedudukan sebagai solusi untuk mempermudah dan
memberikan arah penelitian yang akan dilakukan. Umpamanya, seorang peneliti itu hendak melakukan penelitian tindakan yang berangkat dengan permasalahan motivasi belajar, motivasi belajar peserta didik. Karena permasalahan yang diuraikan itu mungkin banyak arah yang bisa dilakukan penelitian, sehingga bisa membingungkan jika dalam proses penelitian. Maka rumusan masalah ini bisa menjadi sebuah solusi untuk lebih memfokuskan pada tujuan penelitian yang hendak dilakukan peneliti. Jadi lebih fokus, lebih spesifik mana yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah, maka seorang peneliti itu akan lebih mudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi informan, lalu populasi dan sampel, bahkan mengarahkan pada metode dalam pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai penentu arah penelitian. Dalam merumuskan suatu rumusan masalah itu dalam penelitian dapat menjadi penentuan arah penelitian. Penentu arah ini dapat berupa pada jenis data apa yang perlu dikumpulkan peneliti, serta jenis data apa yang menjadi pendukung serta yang tidak diperlukan atau yang harus dibuang dalam pembahasan hasil penelitian. Jadi itu yang fungsi dari rumusan masalah. Selanjutnya, yang kedua yaitu cara membuat tujuan. Sebelum kita belajar tentang cara membuat tujuan PTK, lebih baik kita mengetahui apa sih tujuan penelitian itu. Jadi tujuan penelitian pada PTK ini adalah jawaban yang akan diperoleh dari rumusan masalah. Jadi jika rumusan masalahnya ada 3, jadi tujuan PTK ada 3 juga. Jadi tujuan itu berasal dari rumusan masalah. Selanjutnya, contoh dari tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi mata pelajaran fikih materi sholat pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Lalu tujuan itu dicantumkan ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimana tujuan umum ini tujuan secara umumnya, seperti tadi yang dicontohkan saya. Kalau yang tujuan khusus ini tujuan yang mengikuti jumlahnya rumusan masalah. Yang sebelumnya kan rumusan masalahnya ada 3, jadi tujuan dari penelitiannya juga ada 3. Tadi kan menjelaskan tentang tujuan umum sama tujuan khusus. Ini contohnya. Kalau tujuan umum itu kan secara umumnya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi mata pelajaran fikih materi sholat pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Sedangkan untuk tujuan khususnya ini ada 3, karena di rumusan masalah yang sebelumnya itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember sebelum penerapan metode pembelajaran demonstrasi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses penerapan metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi sholat di kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember pada setiap siklus. Sedangkan yang nomor 3 yaitu untuk mengetahui hasil akhir bahwa metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih materi sholat pada akhir siklus. Jadi ketiga ini, yang pertama sebelum penerapan, yang kedua ini proses penerapan metode pembelajaran demonstrasi di setiap siklus, yang nomor 3 ini yaitu hasil akhir bahwa metode pembelajaran demonstrasi itu dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih materi sholat pada akhir siklus. Jadi ada 3. Selanjutnya yang nomor 3, cara membuat manfaat PTK. Sebelum kita belajar tentang cara membuat manfaat PTK ini,
lebih baik kita mengetahui apa sih manfaat PTK. Manfaat di dalam membuat PTK itu. Jadi, manfaat penelitian adalah bagaimana suatu penelitian itu bisa bermanfaat dalam bidang keilmuan, masyarakat luas, ataupun kelompok tertentu. Jenis-jenis manfaat penelitian, yaitu ada dua. Manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimana manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu linguistik. Jadi dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis di masa depan. Sedangkan kalau manfaat praktis ini adalah manfaat yang bisa diambil dari penelitian tersebut oleh peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti itu dapat memahami apa saja manfaat yang didapat, lalu bagaimana memecahkan masalah tersebut secara praktis lewat penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita praktekkan dalam membuat manfaat. Jadi tadi kan ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Contohnya, dari hasil penelitian tindakan kelas ini memunculkan teori bahwa metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih materi sholat. Hasil ini dapat dijadikan dasar bagi teman sejawat untuk menjadikan penelitian sebagai pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran yang diteliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam pokok bahasan yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat praktis, yang dimana manfaat praktis ini ada dua, bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, dari hasil penelitian tindakan kelas ini, manfaat yang diperoleh siswa adalah siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan materi yang dibahas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan manfaat bagi guru itu dari hasil penelitian tindakan kelas ini, manfaat yang diperoleh guru yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran dengan tepat, sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. Sedangkan guru mata pelajaran yang lainnya itu dapat memanfaatkan hasil PTK ini dan terinspirasi untuk melakukan PTK juga. Guru dapat menjadikan hasil PTK ini sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan perilaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.